Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Salawat serta salam kepada Nabi kita dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 24 Januari 2021, sekali lagi saya mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penggoresan pembersihan yang insya Allah sangat bermanfaat apabila kita ingin menolong orang yang menderita sakit medis maupun non medis. Dalam kesempatan kali ini sekaligus juga saya ingin memberikan tips atau cara menitipi air untuk pengobatan dengan cara ilmu Al-Hikmah. Iwan Al-Hikmah dimanapun Anda berada, dulu pada saat saya dekat semasa Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail masih hidup, semoga beliau selalu dalam rahmat Allah di alam kuburnya. Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail dulu berpesan kepada saya, apabila ada orang meminta pertolongan kepada kita, jangan takut dan jangan ragu untuk memberikan pertolongan, tapi tundukkan hati kita, tundukkan ego kita, tundukkan rasa kesombongan kita. Jangan sampai sekali-sekali pada saat kita ingin membantu orang, merasa mempunyai kemampuan, merasa mempunyai ilmu, menjadikan kita sombong, merasa siapapun yang akan kita tolong pasti akan sembuh. Pada hakikatnya kesembuhan hanya milik Allah. Keridhaan Allah sangat penting pada saat kita membantu orang lain. Apabila ada orang yang datang ke rumah kita ataupun kita diundang orang datang ke rumahnya untuk memberikan pertolongan, maka Abah Iskandar dulu berpesan, berdoalah, sering-seringlah berdoa dengan kalimat, ya Allah, jangan permalukan aku dalam segala urusanku. Kalimat ini terlihat sangat sederhana para ikhwan semua, tapi maknanya sangat dalam. Apabila Allah tidak akan mempermalukan kita, walaupun satu dunia ingin membuat kita malu, insya Allah kita akan tetap dijaga dari kezaliman orang-orang yang ingin membuat kita malu. Tapi apabila Allah ingin membuat kita malu, walaupun satu dunia ingin mengangkat, memuja-muja, memuji-muji kita, mengagung-agungkan kita, maka kita akan tetap malu. Maka memintalah kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, jangan aku dipermalukan dalam segala urusanku. Itu tips yang pertama dari Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail. Tip yang kedua dari beliau adalah, apabila ada orang yang meminta pertolongan atau bantuan kepada kita, maka niatkanlah pada saat kita datang ke rumahnya dengan niat silaturahim. Karena apabila dikaji dengan hadis dan sunnah, tatkala kedua orang muslim berjabat tangan dengan niat bersilaturahim, maka gugurlah dosa-dosanya, maka batallah segala niat jahat orang. Demikian ikhwan, dua tips yang sering saya pakai sesuai dengan amanah dari Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan masalah teknik gores pembersihan. Ini sangat bermanfaat apabila ada orang yang menderita sakit medis dan non medis, sebagai pertolongan pertama atau pembuka sebelum kita memberikan syariat-syariat bagi yang sudah bisa menerawang atau melihat petunjuk mengenai obat apa yang bisa menyembuhkan. Maka teknik pembersihan ini sangat membantu dalam proses pembersihan itu. Pada saat ada orang yang ingin meminta pembersihan kepada kita, persilahkan dia untuk mengambil wudhu dan kita pun mengambil wudhu, dengan tujuan sama-sama memohon kepada Allah dengan cara yang bersih, dengan tubuh yang bersih, baju yang bersih, dan tempat yang bersih.
Setelah sama-sama berwudu, maka mintalah pasien kita untuk berdiri menghadap kiblat. Kita berhadapan, walaupun kita membelakangi kiblat, insya Allah hakikatnya sama-sama menghadap kiblat. Tempelkanlah kedua jari telunjuk dan tengah kita pada ulu hati. Ini berkaitan dengan latifatul akhfa. Ini juga dilakukan seorang perawat apabila akan mengijazah seorang calon ikhwan. Latifatul akhfa pernah saya jelaskan di dalam video sebelumnya, bahwa latifatul akhfa berhubungan dengan empedu jasmani, berhubungan dengan robbaniyah, di mana tempat bersarangnya ujub, riya, takabur, sombong, mempamerkan dan membangga-banggakan diri. Dan ini juga tempat sifat-sifat yang baik, ikhlas, tawadu, tadoru, tafakur. Maka tempat ini dijadikan sebagai salah satu tempat untuk pembersihan dengan cara al-hikmah. Apabila pasien kita laki-laki, maka tempatnya adalah di ulu hati. Apabila perempuan, maka tempatkan kedua jari kita pada pusarnya, dalam keadaan tidak menyentuh kulit di atas bajunya. Setelah menempelkan kedua jari kita, maka perintahkan pasien kita untuk menyebutkan nama dan binnya. Begitu dia telah menyebutkan fulan bin fulan, maka sambutlah dengan dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Posisi ini tidak atau belum mengeraskan perut, hanya menempelkan kedua jari, sebutkan nama dan binnya, sambut dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diteruskan dengan ta'awudz, basmalah 3 kali, 2 kalimat syahadat 1 kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun 1 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pahami kalimatnya, ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Engkau adalah utusan Allah. Sebagai penyaksian kita bahwa apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena kita mengakui Tuhan adalah Allah dan Muhammad adalah utusan. Ta'awudz, bahwa kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemungkinan penyakit yang datang itu adalah karma dari si pasien, maka kita berlindung kepada Allah. Keyakinan kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan bahwa kita meminta pertolongan hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ulangi sampai 3 kali. Dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kita membaca kalimah-kalimah ini, hadirkan hati kita, hadirkan kepasrahan kita, hadirkan permohonan kita bahwa semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Penyakit yang ada pada pasien kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kekuatan yang ada pada kita saat kita ingin membantu orang lain datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, jadikan aku hamba yang perkasa untuk membantu orang ini. Ya Allah, jadikan aku hamba yang perkasa untuk memberikan sebagai jalan kesembuhan baginya. Ya Allah ya Abdul Jabbar, bantu aku sebagai orang yang mampu untuk membantunya. Ya Allah ya Abdul Jabbar juga bermakna kepada pasien. Ya Allah, berikan aku kekuatan, keperkasaan untuk kesembuhan. Ya Allah ya Abdul Jabbar, berikan aku keperkasaan untuk mendapatkan kesembuhan. Inilah maknanya. Setiap kita membaca dari awal sampai akhir, hadirkan hati kita, hadirkan permintaan kita, hadirkan permohonan kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada tempat lain kita meminta dan tiada tempat lain untuk memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita hanya titipan, ilmu kita hanya sementara. Pada saatnya kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ilmu pun bisa hilang, penyakit pun bisa sembuh.
Itulah teknik pembersihan yang akan saya contohkan sekali lagi. Tempelkan kedua jari kita, sebutkan nama dan binnya pasien, sambut dengan 2 kalimat syahadat, ta'awudz basmalah 3 kali, 2 kalimat syahadat 1 kali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un 1 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Barulah setelah itu kencangkan perut kita. Setelah kita kencangkan perut, tarik ke kanan pasien. Pada saat tangan kita sudah di bawah, perut kita kendorkan. Tempelkan lagi, kencangkan perut. Gores ke kiri pasien. Kendorkan lagi, kencangkan lagi, tempel, kencangkan lagi. Kendor. Selesai. Cukup 1 kali. Asal perut kita keras batu. Dan memang permohonan kita atau harapan kita, menghadirkan hati kita pada waktu berdoa dengan membaca kalimah-kalimah itu, insya Allah hasilnya akan sangat bermanfaat dan sangat membantu. Itulah cara pembersihan, cara Al-Hikmah. Pada saat sekarang insya Allah kita akan cara memberikan air pengobatan kepada pasien yang meminta pertolongan. Karena pernah kejadian pada saat dulu pertama kali saya mencoba mengobati atau membantu orang lain, saya bersihkan tapi saya lupa memberi air. Pasiennya mengalami demam selama 1 bulan. Nah, maka untuk menghindari itu, ikhwan-ikhwan setelah memberikan penggoresan pembersihan, jangan lupa untuk memberikan air minum sebagai antisipasi dan bantuan pengobatan melalui dalam. Pada saat kita membuat air, bukalah tutupnya dan kencangkan perut. Dari awal kita sudah mengencangkan perut. Setelah itu baru baca A'udzubillah, Bismillah 3 kali, 2 kalimat syahadat sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un 1 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Saya akan berikan contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, mohon kesembuhan untuk si fulan. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, mohon kesembuhan. Qayyumu yarzuqu man yasha'u. Ya Allah ya Abdul Jabbar, mohon kesembuhan untuk si fulan bin fulan. Demikianlah cara memberikan atau menitipi air untuk pengobatan pada saat ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, mohon kesembuhan boleh ditambahi dengan ayat wiridan kita manapun yang terlintas di dalam benak kita. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Yang kedua sama saja. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Yang ketiga sama saja. Insya Allah bermanfaat untuk ikhwan semua. Saya tambah dengan 1 ayat. Apabila untuk orang yang pingsan ataupun orang yang kesurupan, boleh ditambah dengan ayat, dengan surat Al-Baqarah ayat 56 yang bunyinya summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Atau ikhwan-ikhwan yang pernah menerima ayat pengobatan dari guru-gurunya, Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahi tamah, itu boleh dibaca di sela-sela atau ditambahkan pada ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, seperti yang saya contohkan tadi. Semoga bermanfaat bagi ikhwan-ikhwan semua. Apabila ada orang-orang yang ingin meminta pertolongan kepada kita, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, semoga diberikan kesembuhan lahir dan batin. Pergunakanlah ilmu dengan bijak, kaji dan pahami ilmu kita, insya Allah, di mana kita menghadirkan hati kita pada saat kita membaca wiridan,
menghadirkan pengharapan kita, menghadirkan permohonan kita kepada Allah. Insya Allah diijabah, mustajab, qabul hajat yang kita inginkan dengan ridha Allah. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.